Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik. Mudah-mudahan semua kita tetap sehat dan tetap bersemangat meskipun kondisi masih harus banyak pembatasan di mana-mana. Nah, perkenankan saya melalui channel Dalyana Berbagi kali ini akan membagikan sebuah informasi penting bagi masyarakat yang putus kuliah, bahkan yang belum pernah kuliah, bisa melanjutkan kuliah S1, S2 di 63 kampus. Nah, kampus mana saja nanti insya Allah akan saya sampaikan melalui RPL, Kemendikbud Ristek. Apa itu RPL dan bagaimana prosedurnya, 63 kampus itu mana saja, insya Allah melalui informasi ini nanti akan saya sampaikan selengkap-lengkapnya. Nah, informasi ini saya ambil dari kompas.com tanggal 30 Juli tahun 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi ini ditulis dan sekaligus selaku editor Saudari Ayunda Pinintakasih. Nah, silakan nanti bagi Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik yang berminat nanti bisa dibuka link ini, yaitu http://rpla.kemdikbud.go.id/. Insya Allah nanti juga akan kita buka informasi itu. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen untuk membacakan informasi tersebut. Jadi ini alamat lengkapnya ya tadi, sumber informasi tersebut. Tapi kali ini saya akan langsung bacakan dari sumber kompas.com-nya. Nah ini. Jadi ini bagian dari para puan ya. Jadi masyarakat putus kuliah bisa lanjut S1, S2 di 63 kampus ini lewat RPL, Kemendikbud Ristek. Bagaimana tadi di kompas.com 30 Juli 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, sudah nutup ya. Nah, kita bacakan selengkapnya saja dari penulis dan sekaligus editor Ayunda Pinintakasih, kompas.com. Menyelesaikan pendidikan tinggi diharapkan bisa membantu masyarakat meningkatkan daya saing di dunia kerja dan mendapatkan penghasilan lebih baik. Guna meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang sempat putus kuliah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti Kemendikbudristek melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2021. Jadi tidak usah nunggu tahun-tahun nanti, tapi pada tahun ini 2021 mengadakan program bantuan pemerintah penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampu tipe A2 yang disingkat PBPP RPL tipe A2. RPL memungkinkan calon mahasiswa tidak perlu lagi mengambil seluruh SKS pada program studi yang diminati, serta akan diberikan bantuan subsidi biaya kuliah. Nah, ini, jadi dapat bantuan subsidi biaya kuliah selama 1 semester guna memperoleh kredit akademik melalui RPL. Silakan baca juga 10 sarjana tertua di dunia. Ini membuktikan bahwa pendidikan tak dibatasi oleh usia. Program RPL sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sarjana
S1, dan Magister S2. Calon peserta RPL dapat berasal dari anggota masyarakat lulusan SMA, SMK, MA, MAK sederajat, atau, jadi ini artinya yang belum pernah kuliah, atau yang dulu pernah kuliah di program diploma, sarjana, atau magister, tetapi karena alasan tertentu tidak sempat menyelesaikannya dan telah bekerja paling tidak selama 2 tahun. Nah, jadi bekerjanya di mana ini tidak ada batasan, harus bekerja di pemerintahan, bisa jadi di sektor swasta pun, asalkan sudah bekerja 2 tahun, bisa mengikuti program RPL ini. Dijelaskan, rekognisi pembelajaran lampau atau RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang disingkat CP, jadi CP itu capaian pembelajaran, seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, dan atau pengalaman kerja dalam pendidikan formal. Jadi saya tambahkan informasi kepada Bapak Ibu, adik-adik, anggota masyarakat, bahwa pendidikan sekarang sudah semakin mudah. Yang tidak tamat SD bisa ikut program paket A, nanti akan mendapatkan surat tanda tamat setara dengan SD. Yang tidak tamat SMP bisa ikut program paket B setara SMP, nanti akan mendapatkan surat tanda tamat setara dengan SMP. Nah, syaratnya ya punya paket A atau punya ijazah SD dan pernah sekolah jenjang SMP sederajat. Yang tidak tamat SMA bisa mendapatkan surat tanda tamat setara SMA dengan mengikuti program paket C. Tentu ada syaratnya, ya syaratnya punya ijazah SD SMP atau paket A paket B, kemudian pernah sekolah di jenjang SMA sederajat, itu tentu ada syarat-syaratnya. Mau tidak kuliah atau kuliah S1 tidak selesai, ada program nih setara S1, ini melalui program RPL ini, bahkan sampai S2. Siapa tahu nanti habis itu dapat lagi gelar doktor honoris causa. Kan hebat. Ya. Nah, program bantuan ini adalah upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat selaku calon mahasiswa yang telah memiliki capaian pembelajaran atau kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya, bahkan pendidikan non formal, informal, dan atau pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini pada tahun 2021 ini terdapat 63 perguruan tinggi, baik negeri dan swasta, penyelenggara program RPL ini. Jadi ada 63 perguruan tinggi negeri dan swasta, sebanyak 453 program studi atau prodi dapat dipilih sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi perguruan tingginya ada 63 negeri dan swasta, prodinya ada 453. Untuk informasi pendaftaran, syarat dan daftar perguruan tinggi serta prodi penyelenggara, peminat dapat mengakses di tautan yang tadi saya sebut, http://rpla.kemdikbud.go.id/atau Ini nanti kita coba buka, tapi kita lihat dulu 63 perguruan tinggi itu mana saja ini. Di daftar 63 perguruan tinggi penyelenggara RPL, silahkan kalau mau difoto ya.
1 Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Pancasila, Universitas AKI, Universitas Amikom Purwokerto, Universitas Bengkulu, 21 Universitas Duta Bangsa Surakarta, 22 Universitas Al-Mahira, 23 Universitas IFET, 24 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Pancamarga, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, ini Kalimantan Timur. Pada Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman di Kalimantan Timur ya sedaerah dengan saya, di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur juga dibuka program RPL tersebut. 28 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, 35 Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Universitas PGRI Semarang, Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, Universitas Setiabudi, Universitas Tri Atma Mulya, 42 Universitas Ubudiyah Indonesia, Universitas Widya Dharma Klaten, IKIK PGRI Pontianak, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, Institut Teknologi dan Pendidikan Markandeya Bali, Institut Teknologi 10 November, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakum, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mercu Bakti Jaya Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pantirapih Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus, 54 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika. 57 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Pratnya Paramita, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram. Ini sama 58 dan 59 ya. 60 mungkin ada kesalahan tulis ya. 60 STIE Tribuana Bekasi, 61 Stikes Mitra Husada Karanganyar, 62 STMIK Widya Pratama, dan 63 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Itu sahabat Dayana Berbagi dimanapun saja berada, daftar 63 perguruan tinggi yang membuka program RPL untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum yang pernah kuliah D1, D2, D3, S1, S2, tapi karena alasan tertentu, bahkan bagi masyarakat yang belum pernah kuliah tapi sudah bekerja minimal 2 tahun, nanti diakui
pembelajaran sebelumnya itu, nah, cuma diakui berapa-berapanya, silakan nanti informasi lengkap kita coba lihat di sini di http:// ya rpla.kemdikbud.go.id/ kita coba buka di sini. Kita tunggu. Nah, ini ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (RPL), rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau atau RPL adalah pengakuan kompetensi hasil belajar dari pembelajaran. Nah, tadi sudah saya sebut non formal, informal, dan pengalaman kerja. Capaian hasil pembelajaran formal, yaitu berupa pembebasan sejumlah mata kuliah atau perolehan SKS untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, atau mahasiswa yang diterima hanya diwajibkan mengikuti beberapa mata kuliah yang tidak memperoleh pengakuan. Jadi diakui berapa SKS-nya, ya itu nanti tentu akan ada informasi lebih lanjut. Nah, kalau daftar, klik aja ini daftar. Karena saya tidak daftar ya tidak, tadi kita coba nanti diklik ya. Nah, ini informasinya. Rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini ada kriteria peserta. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Saya tidak bacakan di sini. Nah, ini juga ini ada kriteria peserta, mekanismenya. Tapi kalau kita coba buka, nah ini ya kriteria peserta. Ini lulusan SMA atau SMK atau sederajat yang akan melanjutkan studi pada program sarjana S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Jadi tamatan SMA SMK, kalau mau melanjutkan ke S1 itu memiliki pengalaman kerja 5 tahun minimal. Bisa juga lulusan D1, D2, D3 yang akan melanjutkan studi pada program sarjana S1 dengan pengalaman kerja, nah ini minimal 2 tahun. Diutamakan bekerja pada bidang yang relevan dengan prodi yang dituju. Jadi kalau SMA SMK itu minimal masa kerja itu 5 tahun, kalau D1, D2, D3 minimal kerja 2 tahun. Kemudian pernah studi pada perguruan tinggi sarjana S1 tetapi tidak selesai, bukan karena faktor kemampuan akademik maupun pelanggaran moral. Nah, jadi bukan ini sebabnya. Yang akan melanjutkan studi pada program sarjana S1 dengan pengalaman kerja minimal juga 2 tahun. Nah, diutamakan bekerja pada bidang yang relevan dengan prodi yang dituju. Jadi ya prodinya harus relevan. Keempat, lulusan sarjana bidang ilmu bidang ilmu apa ini? Kita besarkan. Keempat, lulusan sarjana S1 bidang ilmu non kependidikan yang ingin memperoleh gelar sarjana pendidikan pada bidang ilmu sama atau serumpun atau sebaliknya, yang telah lulus sarjana S1 kependidikan yang ingin memperoleh gelar sarjana ilmu non kependidikan pada bidang ilmu sama atau serumpun dan telah bekerja minimal 2 tahun. Diutamakan bekerja pada bidang yang relevan dengan prodi yang dituju. 5. Lulusan sarjana S1 yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, diutamakan bekerja pada bidang yang relevan dengan prodi yang dituju, yang akan melanjutkan studi pada program magister atau S2. Ini kalau punya ijazah S1, punya pengalaman kerja 2 tahun, mau melanjutkan S2. Keenam, pernah studi pada program magister atau S2, tetapi tidak selesai, bukan karena faktor kemampuan akademik
maupun pelanggaran moral. Jadi ini bukan itu sebabnya, dua sebab itu tidak bisa ya. Dan akan melanjutkan pada program Magister S2 dengan pengalaman kerja minimal juga 2 tahun. Ini diutamakan bekerja pada bidang yang relevan dengan prodi yang dituju. Ini kemudian tadi persyaratannya ya, sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Mana tadi? Nah, terus ini mekanisme pendaftarannya. Ini mekanismenya kita coba lihat ya. Kita besari. Nah, ini. Jadi mekanismenya ini pertama pemohon ini perorangan melakukan konsultasi dengan unit atau tim RPL pada perguruan tinggi yang dituju. Silakan pemohon melakukan konsultasi ya. Kemudian yang kedua, pemohon atau perorangan menyiapkan dokumen portofolio yang relevan dengan capaian hasil belajar prodi yang dituju. Ketiga, perguruan tinggi melakukan pemeriksaan dan validasi dokumen dan melakukan asesmen kepada pemohon. Keempat, perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS atau mata kuliah yang diakui yang harus ditempuh oleh pemohon. Jadi nanti perguruan tinggi akan menentukan berdasarkan pengalaman kerja dan mata kuliah yang kalau pernah kuliah yang pernah ditempuh pada perkuliahan sebelumnya itu nanti diakui berapa, sehingga harus menempuh berapa. Nah, pemohon mengikuti pendidikan formal pada prodi yang dituju. Nah, kalau ini selesai, maka dia akan mendapatkan ijazah. Kalau yang diikuti program S1 ya S1, ijazah sarjana. Kalau program yang diikuti S2 ya magister. Itu tadi mekanisme pendaftarannya. Nah, kemudian mekanisme yang ini ada ini tadi mekanisme alur, mekanisme tadi sudah ya. Nah, jadi ini RPL rekognisi pembelajaran lampu, rekognisi pembelajaran sudah tadi. Ini mekanisme alur RPL A, Belmawa, buat akun, lengkapi data, daftar, ada seleksi, baru nanti ada pengumuman. Butuh bantuan, silakan nanti klik di sini, bisa live chat yang tersedia pada website. Nah, itu informasi ini sangat penting. Silakan nanti sahabat Dayana berbagi bisa mengeksplor informasi ini. Nah, kalau daftar kita coba klik daftar. Nah, ini jadi nanti ini Bapak Ibu dan adik-adik kalau ini formulir pendaftarannya. Nah, jadi harus alamat emailnya, kemudian ketik ulang alamat emailnya ini mesti sama, kemudian kata sandi atau password. Nah, baru next lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini kalau ini enggak diisi enggak bisa lanjut. Nah, silakan nanti tentu apa yang harus diisi Bapak Ibu sahabat Dayana berbagi silakan nanti ini diisi. Nah, kiranya demikian informasi terkait dengan informasi bagi masyarakat yang putus kuliah. Ada kabar baik dari Kemendikbudristek, ada program RPL yang memungkinkan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik, baik yang putus kuliah atau bahkan yang tamatan SMA, SMK yang belum pernah kuliah, asalkan sudah bekerja tadi minimal 5 tahun, nah, kemudian masih bisa melanjutkan di 63 kampus ini untuk tahun ini, mungkin tahun depan bisa bertambah lagi, tidak hanya 63 kampus. Nah, silakan nanti informasi lengkap ini bisa
ditulis atau difoto ya, http://rtla.kemdikbud.go.id. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat silakan dibagikan kepada rekan-rekan, sahabat dimanapun saja berada, sehingga mereka bisa mengikuti program ini apabila mereka belum tahu tentang informasi ini. Sehingga dengan tersebarnya informasi ini, mudah-mudahan program yang dicanangkan Kemendikbudristek maupun yang rekan-rekan atau Bapak Ibu, adik-adik yang karena sesuatu dan lain hal hingga saat ini belum bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi, belum menempuh S1, S2, ada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ini menjadi awal sukses bagi sahabat semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kesalahan dalam informasi ini. Apabila nanti ada update pembaruan informasi, insya Allah juga akan saya sampaikan melalui channel Daliana Berbagi. Saya akhiri informasi ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan dalam keadaan bagaimanapun, mudah-mudahan kita tetap semangat sehingga imunitas kesehatan kita menjadi bertambah karenanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.